Ini adalah Brontosaurus, salah satu genus dinosaurus yang akan kita bahas dalam video kali ini, dan merupakan sauropoda dengan ciri yang khas, yaitu ukurannya yang sangat besar dan mempunyai leher yang panjang. Tapi tahukah kalian, ternyata dinosaurus ini mempunyai sejarah penemuan yang sangat menarik, dan dinosaurus ini sempat kehilangan reputasi sebagai Brontosaurus selama 100 tahun. Bagaimana bisa? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya Brontosaurus, mulai dari kelompok, habitat, karakteristiknya, serta sejarah dan paleobiologi dari Brontosaurus sebagai hewan raksasa purba yang pernah menginjakkan kaki di bumi kita ini sejak ratusan juta tahun yang lalu. Brontosaurus adalah genus dari dinosaurus sauropoda. Untuk kalian yang belum tahu, sauropoda adalah kelompok dinosaurus herbivora yang terkenal dengan ukuran tubuh yang besar, leher, dan ekor yang panjang. Mereka adalah bagian dari ordo Saurisia dan subordo dari Sauropodomorpha. Sauropoda merupakan salah satu kelompok dinosaurus yang paling terkenal dan paling mudah dikenali karena ukuran tubuhnya yang besar dan karakteristik morfologinya yang mencolok. Brontosaurus hidup di Amerika Utara selama periode Jurassik akhir, yaitu sekitar 156 hingga 146 juta tahun yang lalu. Panjang tubuh Brontosaurus bisa mencapai 21 hingga 22 meter, dengan berat hingga mencapai 20 ton. Ciri khas mereka adalah leher yang panjang dan kuat yang memungkinkan mereka mencapai dedaunan tinggi di pohon-pohon. Mereka juga memiliki kaki yang kokoh dan kuat serta kepala yang kecil dibandingkan dengan tubuh mereka yang besar. Beberapa dari kalian mungkin telah mendengar beberapa isu, termasuk Brontosaurus yang ternyata tidak pernah nyata keberadaannya, ataupun genus Brontosaurus sebenarnya adalah genus dari Apatosaurus. Pada tahun 1879 diumumkan penemuan kerangka sauropoda yang besar dan cukup lengkap oleh Othniel Charles Marsh, seorang profesor paleontologi Universitas Yale. Spesimen ini dikumpulkan dari formasi batuan Morrison di Wyoming. Dia mengidentifikasinya sebagai milik genus dan spesies yang baru dan diberi nama Brontosaurus excelsus, yang berarti kadal petir. Selama lebih dari 100 tahun, ahli paleontologi telah menganggap Brontosaurus hanya sebagai Apatosaurus, namun tampaknya mereka salah tentang hal itu. Spesimen fosil asli yang diberi nama Brontosaurus excelsus pada tahun 1879 ini, para ilmuwan memutuskan bahwa tulangnya sangat mirip dengan Apatosaurus pada tahun 1903. Faktanya begitu mirip, sehingga keduanya sempat dinyatakan berasal dari genus yang sama, yaitu Apatosaurus. Dan Brontosaurus excelsus segera kehilangan nama dan berganti menjadi Apatosaurus excelsus. Namun nyatanya pada saat itu Brontosaurus tidak benar kehilangan namanya. Brontosaurus tetap hidup dalam benak masyarakat dan digunakan secara luas dalam periklanan, film, dan televisi. Dan sebuah penelitian baru menunjukkan kebangkitan dan kembalinya nama dari Brontosaurus pada tahun 2015 oleh Emanuel Sopp dan rekan-rekannya memeriksa 477 ciri fisik morfologi yang mencakup 81 individu sauropoda yang berbeda ditemukan dari berbagai lokasi di seluruh dunia.
Mereka menyimpulkan bahwa perbedaan antara Apatosaurus dan Brontosaurus cukup banyak untuk mengembalikan Brontosaurus sebagai genus yang valid. Ketika Brontosaurus pertama kali dideskripsikan pada tahun 1879, kepercayaan umum di kalangan ilmuwan adalah bahwa Sauropoda adalah semi reptil semi akuatik yang lamban dan tidak aktif. Dalam karya Othniel Marsh yang berjudul The Dinosaur of North America, dia bahkan menggambarkan dinosaurus sebagai hewan kurang lebih seperti amfibi yang mungkin memakan tumbuhan air atau tanaman sukulen. Namun, pandangan ini tidak didukung oleh bukti fosil. Sebenarnya, Sauropoda aktif dan memiliki adaptasi yang mengarah pada kehidupan di darat. Marsh juga berspekulasi tentang kurangnya kecerdasan hewan ini berdasarkan pada ukuran otak yang kecil. Namun, penelitian terbaru menunjukkan tanda-tanda kecerdasan pada dinosaurus yang mirip dengan burung modern, meskipun otak Sauropoda relatif kecil. Berbagai kegunaan cakar tunggal di kaki depan Sauropoda telah diusulkan. Salah satu dugaan adalah bahwa mereka digunakan untuk pertahanan. Namun, bentuk dan ukurannya membuat hal ini tidak mungkin terjadi. Mungkin juga untuk mencari makan. Namun, penggunaan cakar yang paling mungkin adalah untuk menggenggam benda seperti batang pohon ketika mencari makanan. Jejak Sauropoda seperti Brontosaurus menunjukkan bahwa jangkauan rata-rata mereka adalah sekitar 20 hingga 40 km per hari. Menurut James Spotlia dan rekan-rekannya dalam sebuah penelitian pada tahun 1991, mereka mengemukakan bahwa binatang-binatang besar seperti Brontosaurus dan dinosaurus sauropoda lainnya mungkin tidak dapat menjaga tingkat metabolisme yang tinggi karena tidak dapat mengeluarkan cukup panas. Mereka berpendapat bahwa pada zaman Jurassik, suhu udara sekitar 3 derajat Celcius lebih tinggi daripada sekarang. Selain itu, mereka menduga bahwa dinosaurus ini memiliki sistem pernafasan yang mirip dengan reptil. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Matt Weddell menunjukkan bahwa dinosaurus tersebut memiliki sistem pernafasan yang mirip dengan unggas. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengeluarkan lebih banyak panas. Para ahli fisiologi mengalami kesulitan dalam menentukan bagaimana sauropoda seperti Brontosaurus bernafas karena tubuh mereka yang besar dan leher yang panjang. Mereka memulai asumsi bahwa Brontosaurus mungkin mirip dengan buaya dikarenakan Brontosaurus tidak memiliki diafragma. Diperkirakan bahwa sauropoda memiliki volume ruang sekitar 184 liter untuk hewan yang berukuran 30 ton. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah Discover pada tahun 1997 dilaporkan tentang penelitian mekanisme ekor Diplodosid oleh Nathan Myhrvold, seorang ilmuwan komputer dari Microsoft. Myhrvold melakukan simulasi komputer pada ekor dinosaurus Diplodosid seperti Brontosaurus yang memiliki struktur yang sangat panjang dan meruncing menyerupai cambuk. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa sauropoda mampu menghasilkan suara retakan seperti cambuk dengan kekuatan lebih dari 200 desibel atau sebanding dengan volume suara meriam. Namun penelitian lain seperti Baron pada tahun 2020 menyarankan bahwa penggunaan ekor sebagai cambuk tidak mungkin terjadi karena potensi kerusakan pada otot dan kerangka dinosaurus
akibat kecepatan seperti itu. Sebagai alternatif, ia mengusulkan bahwa ekor mungkin digunakan sebagai organ sentuhan untuk tetap berhubungan atau berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lainnya. Dinosaurus leher panjang atau yang disebut dengan Sauropoda adalah keluarga dari dinosaurus herbivora yang selain dicirikan dari lehernya yang panjang, juga dengan ukurannya yang besar. Namun dibalik semua itu, ternyata dalam keluarga dinosaurus ini, walaupun semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu lehernya, ternyata ada perbedaan karakteristik di antara spesiesnya, seperti pada Brachiosaurus yang akan kita bahas. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas apa itu sebenarnya Brachiosaurus, mengulas seberapa lengkap fosil yang telah ditemukan, hingga apa saja yang membedakan Brachiosaurus dengan sauropoda lainnya. Brachiosaurus termasuk dari salah satu dinosaurus terbesar sepanjang masa. Panjang tubuhnya bisa mencapai 26,5 meter, dengan tinggi 14 meter, dengan berat 50 hingga 70 ton. Brachiosaurus jarang diserang, mereka hidup dalam kelompok kecil dan bisa dengan mudah menghancurkan predator seperti Allosaurus atau Sauropoda dengan menginjaknya menggunakan bobot tubuhnya yang luar biasa berat. Brachiosaurus hidup pada zaman Jurassic akhir sekitar 155 hingga 145 juta tahun yang lalu dan merupakan salah satu dinosaurus tertinggi dan terbesar yang pernah ditemukan. Ia memiliki leher panjang, kepala kecil, dan ekor yang relatif pendek dan tebal. Brachiosaurus berjalan dengan 4 kaki dan tidak seperti kebanyakan dinosaurus, kaki depannya lebih panjang dari kaki belakangnya. Kaki depan yang tidak biasa ini serta lehernya yang sangat panjang membuat Brachiosaurus memiliki postur seperti jerapah dan tinggi badan yang tinggi. Salah satu ciri yang paling unik dan membedakannya dari sauropoda lainnya yaitu lubang hidungnya yang berada di atas kepalanya, sehingga dulunya beberapa ilmuwan mungkin mengajukan hipotesis bahwa Brachiosaurus mungkin hidup di air. Brachiosaurus hidup pada periode Jurassic pertengahan hingga akhir. Beberapa perkiraan juga menyebutkan Brachiosaurus bertahan hingga 140 juta tahun yang lalu pada awal periode Kapur. Beberapa sauropoda lainnya yang hidup berdampingan dengan Brachiosaurus termasuk Camarasaurus, Supersaurus, Ultrasaurus, dan Haplocanthosaurus. Brachiosaurus dewasa mungkin tidak memiliki predator, di mana predator terbesar yang diketahui pada periode Jurassic di Amerika Utara dan Afrika adalah Allosaurus, Ceratosaurus, dan Trophosaurus. Theropoda ini berukuran kurang dari setengah ukuran Brachiosaurus dan mungkin memiliki mangsa yang lebih mudah untuk diburu, seperti sauropoda yang lebih kecil dan Ornithischia seperti Stegosaurus. Fosil Brachiosaurus ditemukan pada tahun 1902 di Amerika Serikat oleh Elmer Smith Riggs. Riggs menamainya dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti kadal berlengan karena kaki depannya lebih panjang dari kaki belakang. Fosil Brachiosaurus ditemukan di formasi Morrison di Amerika Serikat. Elmer Riggs menemukan beberapa bagian fosil Brachiosaurus termasuk tulang belakang, tulang ekor, dan beberapa tulang kaki. Salah satu penemuan paling penting adalah tulang belakang yang memungkinkan para ilmuwan untuk merekonstruksi postur yang khas dari Brachiosaurus dengan lehernya yang panjang dan tubuh yang condong ke depan. Namun dibalik semua itu, dari mana asal-usul dari leher panjang dan bentuk tubuh lainnya, termasuk ukurannya yang raksasa, jika ternyata hanya beberapa fosil saja yang telah ditemukan oleh para paleontolog? Ini adalah gambar yang saya temukan dengan list spesimen-spesimen dari Brachiosaurus altithorax yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Tampak jelas beberapa fosil yang telah ditemukan ialah tulang leher,
tulang bagian tengkorak, tulang kaki, tulang punggung, dan sebagian tulang ekornya. Brachiosaurus adalah genus yang sama dari Brachiosauridae, di mana Brachiosauridae ini mencakup segelintir sauropoda serupa lainnya. Ada fakta menarik nih buat kalian yang jarang disebutkan di video-video lain, bahkan sangat jarang, yaitu fakta tentang spesies dari Brachiosaurus. Sebenarnya, genus dari Brachiosaurus mengandung 3 spesies di dalamnya. Bagi kalian yang masih baru dan belum paham, genus adalah tingkatan di atas dari spesies dalam taksonomi, dan genus mengandung spesies. Bahkan terkadang di beberapa jenis dinosaurus mengandung beberapa spesies di dalamnya, seperti pada Brachiosaurus yang sedang kita bahas, yang dulunya mengandung 3 spesies, dan 2 spesies yang dimaksud yaitu Brachiosaurus branchii dan Brachiosaurus atalaiensis. Namun sekarang tersisa hanya 1 spesies saja, yaitu Brachiosaurus altithorax. Brachiosaurus yang ditemukan di Amerika Utara diberi nama Brachiosaurus altithorax, sedangkan yang ditemukan di Afrika, tepatnya di Tanzania, diberi nama Brachiosaurus branchii, sedangkan yang satunya ditemukan di Portugis. Kenapa demikian? Ini dikarenakan karena 2 spesies lainnya dianggap belum sah dalam ilmu paleontologi. Hingga sekarang, masing-masing dari mereka sudah tergolong ke dalam genus yang berbeda. Kerangka Brachiosaurus terlengkap dipajang di Museum Humboldt di Berlin. Kerangka ini memiliki panjang sekitar 22,5 dan tinggi hampir mencapai 12 meter. Sauropoda adalah kelompok dinosaurus herbivora raksasa yang memiliki ciri khas berupa tubuh yang besar, leher yang panjang, dan ekor yang relatif pendek. Salah satu perbandingan yang sering dibuat antara sauropoda dan hewan modern adalah dengan jerapah. Meskipun jerapah adalah mamalia yang hidup pada zaman yang berbeda dengan sauropoda, ada beberapa persamaan yang bisa kita temukan, seperti leher panjang, herbivora, ukuran tubuh, dan gerakan tubuh. Namun penting untuk diingat bahwa sauropoda adalah dinosaurus yang telah punah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan jerapah atau hewan modern lainnya. Persamaan yang ada hanyalah evolusi konvergen, di mana 2 kelompok hewan yang tidak terkait evolusi mengembangkan ciri serupa karena tindakan atau seleksi yang serupa dalam lingkungan yang sama. Evolusi konvergen adalah proses di mana organisme yang tidak berhubungan secara langsung, seringkali dari garis keturunan yang berbeda, mengembangkan ciri-ciri serupa atau mirip karena tekanan seleksi dari lingkungan atau gaya hidup yang serupa. Dalam evolusi konvergen, organisme disebut berevolusi secara independen untuk mengembangkan solusi yang sama atau yang mirip untuk tuntunan lingkungan yang serupa. Contohnya adalah jerapah dan sauropoda yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun mereka berasal dari kelompok hewan yang berbeda dan hidup pada zaman yang berbeda, keduanya mengembangkan leher yang panjang untuk mencapai tumbuhan yang tinggi sebagai sumber makanan. Hal ini adalah contoh dari evolusi konvergen, di mana kelompok yang tidak berhubungan secara langsung mengembangkan ciri yang sama. Evolusi konvergen adalah salah satu contoh penting dari keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi dan memperkuat gagasan bahwa organisme berevolusi dari konteks lingkungan mereka, menghasilkan solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan tuntutan hidup di lingkungan mereka. Argentinosaurus sering dikatakan sebagai dinosaurus terbesar yang pernah hidup di masa lampau, dengan peninggalan fosilnya yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Namun apakah benar bahwa Argentinosaurus merupakan dinosaurus terbesar yang telah diketahui saat ini? Bagaimana dengan dinosaurus Patagotitan yang juga digadang-gadang melebihi ukuran dari Argentinosaurus? Ternyata tidak seperti itu, berdasarkan banyaknya penelitian ilmuwan dan literatur serta jurnal yang telah saya baca, memberikan fakta bahwa julukan dinosaurus terbesar saat ini masih dipegang oleh Argentinosaurus. Kenapa demikian? Untuk itu,
Dalam video kali ini, kita akan membahas lengkap tentang Argentinosaurus, mulai dari membahas karakteristik Argentinosaurus, mengungkap fosil apa saja yang telah ditemukan, serta penelitian apa saja yang telah mengungkap bahwa Argentinosaurus ternyata lebih besar dibandingkan dengan Patagotitan. Tapi sebelum kita mulai, ada fakta menarik buat kalian. Terlepas dari dinosaurus terbesar yang telah diketahui, ternyata masih belum bisa menyaingi berat dari hewan yang masih hidup saat ini, yaitu paus biru. Bahkan masih sangat jauh. Argentinosaurus adalah jenis dinosaurus leher panjang terbesar yang menjelajah di Argentina sekitar 90 juta tahun yang lalu selama periode Kapur akhir. Argentinosaurus merupakan sebuah genus dari dinosaurus Titan, di mana kelompok atau keluarganya disebut Titanosauria atau Titanosauridae, yang telah digunakan sejak tahun 1893, dan beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya seperti Titanosaurus, Patagotitan, Dreadnoughtus, dan Rapetosaurus. Genus Argentinosaurus hanya mengandung satu spesies yang valid hingga sekarang, yaitu Argentinosaurus vinculensis. Argentinosaurus juga merupakan salah satu dinosaurus terbesar yang telah menjelajah di permukaan bumi. Selain dari Titanosauria, dinosaurus ini juga termasuk ke dalam anggota kelompok yang sangat dikenal, yaitu Sauropoda, yang dikenal dengan tubuh besar, leher panjang, dan ekor yang panjang. Dengan ukuran yang sangat besar, masuk akal untuk berpikir bahwa Argentinosaurus pasti bergerak lambat. Namun, ternyata ilmuwan memperkirakan bahwa mereka bisa mencapai kecepatan 5 mil per jam, alias sekitar 8 km per jam. Beberapa sauropoda terkenal, misalnya Brontosaurus dan Brachiosaurus seperti yang telah kita bahas, karena berukuran raksasa. Tentu, Argentinosaurus butuh makanan yang sangat banyak. Diperkirakan mereka harus mengonsumsi hingga 100.000 kalori per hari. Apakah ada dinosaurus yang cukup berani untuk memangsa Argentinosaurus? Bisa jadi ada. Argentinosaurus hidup pada zaman Kapur di Amerika Selatan, berdampingan dengan Giganotosaurus, karnivora yang lebih ganas daripada T-Rex. Namun tentu, satu ekor Giganotosaurus tidak sanggup memangsa Argentinosaurus sendirian. Makanya, ilmuwan memperkirakan bahwa mereka akan berburu secara kelompok untuk melumpuhkan Argentinosaurus. Anakan dari Argentinosaurus membutuhkan waktu 15 tahun untuk tumbuh menjadi dewasa, dan pada saat itu mereka akan sangat rentan terhadap predator seperti Giganotosaurus. Ada banyak jenis dinosaurus sauropoda, dan semuanya memiliki ukuran yang luar biasa. Makanya, cukup sulit bagi ilmuwan untuk memastikan sauropoda mana yang berukuran paling besar. Status Argentinosaurus sebagai dinosaurus terbesar sendiri sempat diperdebatkan. Patagotitan majorum, yaitu sauropoda yang ditemukan di Argentina juga pada 2014, memang awalnya dikatakan sebagai dinosaurus terbesar saat itu, dengan panjang sekitar 40 meter dan berat 77 ton. Namun penelitian selanjutnya mengungkap fakta lain, seperti pada tahun 2017 telah diterbitkan perkiraan ukuran baru dengan panjang 37 meter dengan berat 69 ton. Namun tidak sampai situ saja. Masih ada penelitian terbaru pada tahun 2019. Ilmuwan menganalisis dengan berdasarkan masing-masing holotype dari beberapa spesies sauropoda, menemukan bahwa dinosaurus yang disebut dengan Patagotitan ini hanya mencapai panjang sekitar 31 meter dan berat 50 hingga 55 ton. Makanya, sejauh ini, para ilmuwan umumnya setuju bahwa gelar dinosaurus terbesar masih dipegang oleh Argentinosaurus. Bahkan pada tahun 2020 juga telah diterbitkan lagi perkiraan berat yang baru yang hampir sama dengan berat yang diterbitkan pada tahun 2019, yaitu sekitar 57 ton. Penelitian ini jelas mengungkap bahwa ternyata Patagotitan yang awalnya dikatakan melebihi ukuran Argentinosaurus ternyata salah. Namun, beberapa diplodosit seperti Supersaurus dan Diplodocus mungkin panjangnya melebihi dari Argentinosaurus, meskipun jika dibandingkan dengan ukurannya yang jauh lebih kecil. Terlepas dari semua itu, massa paus biru yang lebih besar, yaitu sekitar 150 hingga 190 ton, masih melebihi semua berat sauropoda yang telah diketahui. Argentinosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah ada, meskipun fosil yang telah ditemukan tidak lengkap.
Estimasi ukuran dibuat berdasarkan perbandingan dengan sauropoda lain yang lebih lengkap, seperti salah satunya yang telah dijelaskan sebelumnya, Patagotitan, yang juga ditemukan di Argentina dengan nama spesies Patagotitan majorum, diperkirakan memiliki panjang sekitar 31 meter dan berat antara 50 hingga 55 ton, membuatnya salah satu pesaing Argentinosaurus dalam hal ukuran. Dreadnoughtus, sauropoda ini memiliki panjang sekitar 26 meter dan berat sekitar 65 ton. Meskipun lebih kecil dari Argentinosaurus, Dreadnoughtus memberikan wawasan penting tentang sauropoda raksasa dari Amerika Selatan. Alamosaurus ditemukan di Amerika Utara dengan nama spesies Alamosaurus sajuanensis, memiliki panjang sekitar 21 hingga 24 meter. Ini memberikan perbandingan menarik dengan sauropoda besar dari benua lain. Argentinosaurus hidup di wilayah yang sekarang menjadi Amerika Selatan selama periode kapur akhir. Pada waktu itu, benua Amerika Selatan adalah bagian dari daratan besar Gondwana. Lingkungan hidup Argentinosaurus kemungkinan besar terdiri dari dataran luas dengan hutan konifer, tanaman berbunga yang baru muncul. Sebagai herbivora, Argentinosaurus memakan sejumlah besar vegetasi setiap hari. Leher panjangnya memungkinkan mereka merumput pada tanaman yang rendah dan juga mencapai dedaunan yang tinggi seperti sauropoda lainnya. Mereka mungkin juga bergerak dengan kawanan untuk mencari makanan dan melindungi diri dari predator. Seperti kebanyakan dinosaurus, Argentinosaurus juga bertelur dan berkembang biak dengan ukuran telurnya berdiameter sekitar 22 cm. Tulang Argentinosaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1987, yaitu fosil tulang fibula atau tulang betis dari Argentinosaurus oleh seorang petani di peternakannya dekat kota Plaza Huincul, tepatnya di Provinsi Neuquén, oleh Guillermo Heredia di Argentina, di mana awalnya sangat percaya bahwa dirinya telah menemukan fosil kayu yang membatu dan memberitahu museum setempat pada saat itu. Lalu kemudian penggalian ilmiah dilakukan pada tahun 1989 terhadap situs tersebut yang dipimpin oleh ahli paleontologi Argentina Jose Bonaparte yang menemukan fosil tambahan dari Argentinosaurus sekaligus menjadi holotype dari spesies Argentinosaurus huinculensis dengan diberi label MCF BVPH1 yang terdiri dari beberapa tulang punggung atau tulang belakang dan tulang kaki. Penemuan fosil Argentinosaurus tidak lengkap, yang berarti banyak rekonstruksi dan estimasi dibuat berdasarkan perbandingan dengan sauropoda lain yang lebih lengkap. Fosil yang ditemukan termasuk beberapa vertebrata besar, fragmen tulang rusuk, dan bagian dari anggota tubuh. Meskipun fosil ini terbatas, ukurannya yang luar biasa memberikan petunjuk tentang ukuran dan struktur tubuh Argentinosaurus. Penelitian lebih lanjut dan penemuan fosil tambahan dapat membantu memvalidasi estimasi ukuran dan memberikan lebih banyak wawasan tentang biologi dan ekologi hewan ini. Teknologi modern seperti pemindaian 3D dan analisis isotop juga dapat digunakan untuk mempelajari struktur tulang dan pola pertumbuhan. Argentinosaurus adalah ikon dalam dunia paleontologi. Studi tentang hewan ini membantu ilmuwan memahami batasan biologis hewan darat, adaptasi yang memungkinkan mereka mencapai ukuran yang besar, dan interaksi mereka dengan lingkungan. Selain itu, penemuan Argentinosaurus menyoroti pentingnya formasi geologis di Amerika Selatan dan memberikan wawasan tentang distribusi geografis dan evolusi sauropoda di wilayah ini. Dengan setiap penemuan fosil yang baru, kita dapat mempelajari lebih banyak tentang kehidupan reptil purba di bumi selama periode kapur. Argentinosaurus telah menjadi bagian dari budaya populer dan muncul dalam berbagai film dokumenter. Popularitas ini membantu meningkatkan minat publik terhadap paleontologi dan dinosaurus raksasa. Replika fosil Argentinosaurus sering dipajang di museum seluruh dunia, memberikan kesempatan kepada publik untuk melihat dan mengagumi ukuran luar biasa dari hewan ini. Salah satunya di Fairbank, Museum of Natural History di Georgia, Amerika Serikat. Di pembahasan sebelumnya, kita telah membahas salah satu dinosaurus leher panjang yang cukup dikenali banyak orang, yaitu Brachiosaurus. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu dinosaurus leher panjang
yang juga cukup unik dan juga pernah tercatat sebagai dinosaurus terpanjang yang telah ditemukan, termasuk leher dan ekornya. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu dari genus dinosaurus leher panjang, yaitu Diplodocus. Mulai dari membahas lengkap tentang apa itu Diplodocus, karakteristik unik yang membedakannya dari dinosaurus lain, serta seberapa lengkap fosil yang telah ditemukan oleh para ilmuwan sehingga membentuk genus dari Diplodocus ini. Diplodocus adalah salah satu genus dinosaurus paling terkenal dan mudah dikenali karena leher yang panjang dan tubuhnya yang besar. Diplodocus juga merupakan bagian dari kelompok Sauropoda, seperti Brachiosaurus yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu dinosaurus herbivora dengan leher dan ekor yang panjang serta tubuh yang besar. Genus Diplodocus yang diketahui mengandung 3 spesies di dalamnya, yaitu Diplodocus longus, Diplodocus carnegie, dan Diplodocus salorum, yang kadang juga disebut sebagai Seismosaurus. Diplodocus adalah salah satu dinosaurus terpanjang yang pernah ada, dengan panjang mencapai 25 hingga 30 meter. Beberapa karakteristik fisik utama Diplodocus yaitu leher yang panjang dan fleksibel, memungkinkan dinosaurus ini mencapai vegetasi tinggi maupun rendah, serta 25% dari total panjang dari Diplodocus yaitu karena lehernya yang jauh lebih panjang. Ekor Diplodocus juga sangat panjang seperti cambuk dan digunakan untuk keseimbangan serta mungkin untuk pertahanan terhadap predator atau bahkan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Kepalanya relatif kecil dibandingkan dengan tubuhnya, dengan gigi seperti paku yang cocok untuk memakan tanaman lunak. Diplodocus adalah hewan besar berkaki 4 berleher panjang. Kaki depannya sedikit lebih pendek dari kaki belakangnya, yang sebagian besar membentuk posisi horizontal yang mempunyai tinggi sekitar 5 meter dan terhitung lebih pendek dari kebanyakan sauropoda lainnya. Namun, Diplodocus lebih panjang dari beberapa dinosaurus sauropoda lain, hanya saja lebih rendah dan ringan jika dibandingkan dengan Brachiosaurus ataupun Apatosaurus, di mana Diplodocus mempunyai berat sekitar 10 hingga 16 ton dan terhitung ringan karena tulang-tulangnya yang berongga. Diplodocus hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara pada periode Jurassic sekitar 154 dan 145 juta tahun yang lalu. Benua tersebut merupakan bagian dari superkontinen Laurasia. Lingkungan hidup Diplodocus kemungkinan besar berupa dataran banjir yang luas dengan banyak sungai, rawa, dan vegetasi yang lebat seperti konifer dan pakis. Sebagai herbivora, Diplodocus menghabiskan sebagian besar waktunya memakan tanaman. Dengan leher panjangnya, Diplodocus dapat mencapai dedaunan dari berbagai ketinggian, dari tanaman rendah hingga cabang-cabang pohon yang lebih tinggi. Seperti kebanyakan dinosaurus, Diplodocus bertelur, dan telur-telur ini kemungkinan besar diletakkan dalam sarang besar dan mungkin dijaga atau dikubur untuk melindunginya dari predator. Diplodocus muda akan mengalami pertumbuhan yang cepat, mencapai ukuran dewasa dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan masa hidup totalnya. Pada pembuka video, saya telah sebutkan bahwa fosil apa saja yang awalnya ditemukan dari genus Diplodocus ini. Dan dalam chapter ini, kita akan membahas sejarah, awal penemuan serta seberapa lengkap fosil dari Diplodocus yang telah ditemukan oleh para paleontolog. Fosil pertama Diplodocus ditemukan pada tahun 1877 oleh Samuel Wendell Wilson di Wyoming, Amerika Serikat, tepatnya di formasi Morrison, yang juga mencatat lingkungan yang dulunya didominasi oleh dinosaurus sauropoda raksasa lainnya seperti Apatosaurus, Barosaurus, Brachiosaurus, Brontosaurus, dan Camarasaurus, serta predator seperti Allosaurus dan Ceratosaurus, dengan peninggalan fosilnya yang juga ditemukan di tempat yang sama dengan Diplodocus, menunjukkan bahwa mereka juga hidup berdampingan. Spesimen yang telah ditemukan oleh Samuel ini terbilang sangat tidak lengkap, dikarenakan hanya terdiri dari tulang ekor dan chevron. Tetapi jangan salah sangka dulu, masih ada fosil selanjutnya yang telah ditemukan. Spesimen yang telah ditemukan oleh Samuel
tersebut dikirim ke Museum Yale Peabody dan diberi nama atau dideskripsikan oleh paleontolog Othniel Charles Marsh pada tahun 1878. Nama Diplodocus berasal dari bahasa Yunani, yaitu diplos yang berarti ganda dan dokos yang berarti balok, atau bisa dikatakan dengan balok dua sisi, merujuk pada struktur unik tulang chevron di bawah ekor yang memiliki ciri khas ganda. Marsh juga menamai Diplodocus selama Perang Bond, yaitu persaingannya dengan ahli paleontologi Philadelphia, yaitu Edward Drenkerkop. Hingga beberapa fosil tambahan dari Diplodocus juga telah ditemukan dari tahun 1877 hingga 1884 dan kemudian juga dikirim ke Mars, meliputi fosil tengkorak lengkap, rahang bawah, dan sebagian tulang atlas atau disebut dengan tulang leher. Penemuan fosil Diplodocus telah memberikan wawasan besar tentang kehidupan sauropoda. Beberapa spesimen yang sangat lengkap telah ditemukan, memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari anatomi, perilaku, dan evolusi Diplodocus secara mendetail. Salah satu penemuan paling terkenal adalah spesimen Diplodocus carnegie yang telah ditemukan pada tahun 1899 dan disumbangkan oleh Andrew Carnegie ke berbagai museum di seluruh dunia, termasuk ke Museum Natural History di London dan Museum Natural History di Berlin. Ini adalah rekonstruksi awal dari Diplodocus pada tahun 1910, yaitu digambarkan dengan dua Diplodocus dengan anggota tubuh menyerupai kadal di tepi sungai, yang juga awalnya disangka bahwa Diplodocus memiliki gaya berjalan seperti kadal dengan kaki terentang dan lebar. Namun penemuan selanjutnya akhirnya mematahkan bentuk dari rekonstruksi ini. Diplodocus juga telah menjadi ikon dalam budaya populer, seperti muncul dalam buku, film, dan media lainnya. Salah satu representasi paling terkenal adalah dalam film dokumentasi Dinosaur Alive pada tahun 2007, di mana Diplodocus ditampilkan sedang berjalan dan mengambil makanannya dengan leher panjangnya, serta digambarkan bersama dengan beberapa keluarga dari Pterosaurus terbang di atasnya. Jadi kesimpulannya, Diplodocus adalah salah satu dinosaurus yang paling dikenal dan dipelajari. Ukurannya yang panjang, mengesankan, struktur tubuh yang unik, dan penemuan fosil yang cukup lengkap membuatnya menjadi subjek penelitian para paleontologi. Melalui penelitian yang terus berlanjut, akan terus mengungkap lebih banyak tentang kehidupan dan lingkungan dinosaurus ini, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dunia yang mereka tinggali jutaan tahun yang lalu, dengan warisan yang mendalam dalam ilmu pengetahuan dan budaya populer. Diplodocus akan terus menjadi salah satu dinosaurus yang ikonik dan dikagumi dalam sejarah paleontologi. Mamenchisaurus adalah salah satu dari genus dinosaurus sauropoda yang pernah menjelajahi era Jurassic. Mamenchisaurus juga adalah sauropoda raksasa. Panjangnya berkisar antara 20 hingga 25 meter dengan berat mencapai 23 ton, menjadikannya sebagai salah satu dinosaurus terbesar. Tingginya sekitar 5 hingga 6 meter. Leher Mamenchisaurus adalah leher paling panjang di antara semua makhluk yang pernah berjalan di bumi, yaitu antara 9 hingga 13 meter. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu sauropoda yang sangat jarang sekali dibahas, tentang seberapa lengkap dan fosil apa saja yang telah ditemukan dari dinosaurus ini, serta sejarah awal dan karakteristik apa saja yang paling menonjol dari Mamenchisaurus yang membedakannya dari dinosaurus leher panjang lainnya. Selain tergolong ke dalam kelompok sauropoda, Mamenchisaurus juga tergolong ke dalam keluarga Mamenchisauridae, bersama dengan jenis sauropoda lainnya yang juga ditemukan di daerah yang sama. Mamenchisaurus terkenal karena lehernya yang sangat panjang, yang bisa mencapai lebih dari setengah panjang total tubuhnya. Leher panjang ini didukung oleh vertebra yang luar biasa panjang dan ringan, memungkinkan fleksibilitas dan jangkauan yang luas saat mencari makanan.
Vertebra yang dimaksud di sini adalah salah satu dari serangkaian tulang kecil yang membentuk tulang belakang atau disebut dengan spinal column pada vertebrata termasuk manusia. Tulang belakang manusia misalnya terdiri dari 33 vertebra yang tersusun secara berurutan dari leher hingga tulang ekor. Inilah yang membedakan Mamenchisaurus dari sauropoda lainnya, di mana leher dari Mamenchisaurus yang begitu panjang karena jika dilihat dari karakteristiknya yang lain hampir sama dengan jenis sauropoda lainnya. Tidak ada yang terlalu berbeda, termasuk ekornya yang panjang, menyerupai ekor Diplodocus yang telah kita bahas sebelumnya. Brachiosaurus misalnya memiliki kaki depan yang lebih panjang daripada kaki belakangnya, memberikan postur tubuh yang berbeda dengan leher yang lebih tegap. Diplodocus di sisi lain memiliki tubuh yang lebih panjang dan ramping dengan ekor yang menyerupai cambuk, tetapi lehernya tidak seproporsional dengan panjang seperti Mamenchisaurus. Seperti semua sauropoda, Mamenchisaurus adalah pemakan tumbuhan. Giginya yang berbentuk sendok untuk mengupas daun tanaman. Mamenchisaurus, seperti semua herbivora, harus makan hampir terus-menerus untuk mendapatkan nutrisi yang cukup guna menopang tubuh yang raksasa. Sebagai herbivora, Mamenchisaurus memakan daun, ranting, dan vegetasi lainnya sebagai sumber makanannya dengan leher panjangnya. Mungkin ia dapat menjangkau dedaunan di puncak pohon, serta tumbuhan yang lebih rendah di tanah, memungkinkan diet yang bervariasi. Cara makan ini tidak hanya memberikan keunggulan dalam akses makanan, tapi juga mengurangi persaingan dengan herbivora lain yang mungkin memakan vegetasi pada tingkat yang berbeda. Walaupun sangat panjang, leher ini tidak terlalu luas atau lentur, karena ditopang oleh sistem tendon dan otot-otot yang sangat kuat. Beberapa ilustrasi pada zaman dahulu menganggap Mamenchisaurus bisa mengangkat lehernya lurus ke atas untuk mencapai daun di pohon yang tinggi. Namun kini, ide itu dibantah. Posisi kepala yang terlalu tinggi akan membuat jantung sulit memompa darah ke kepala, dan leher sepanjang itu mungkin digunakan untuk membantu kepalanya merenggut daun-daun yang berada jauh dari tubuhnya. Mamenchisaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1952 oleh seorang ahli paleontologi Cina, Yang Zhongjian, di provinsi Sichuan di China. Nama Mamenchisaurus berarti kadal dari sungai Mamenchi. Diambil dari lokasi penemuan fosilnya di dekat sungai Mamenchi. Fosil Mamenchisaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1952 di Tiongkok. Sebagian fosilnya diteliti dan dinamakan Mamenchisaurus constructus pada tahun 1954 oleh Profesor Yang Zhongjian, yaitu seorang paleontologis terkenal di Tiongkok. Mamenchisaurus constructus memiliki panjang sekitar 13 meter hingga 15 meter. Namun, setelah saya menemukan isi jurnal asli yang diterbitkan oleh Profesor Zhongjian, ternyata di dalamnya juga dijelaskan bahwa ternyata penggalian fosilnya tidak dilakukan secara sistematis, sehingga semua fosil terpisah-pisah dan tidak teratur. Untung saja tulang-tulangnya cukup padat dan memfosil dengan baik, sehingga membuat bagian fosil dapat diidentifikasi. Beberapa fosil yang telah ditemukan dan sudah dapat dikenali yaitu terdiri dari fosil tulang leher, tulang rusuk, tulang chevron, dan tulang kaki. Jadi inilah fosil-fosil awal yang ditemukan oleh ilmuwan dari spesies Mamenchisaurus berdasarkan isi dari jurnal asli yang diterbitkan oleh Profesor Yang Zhongjian. Sejak penemuan awal ini, beberapa spesies Mamenchisaurus telah ditemukan dan diidentifikasi. Nama spesies dari Mamenchisaurus dirujuk pada tempat ditemukannya karena ketika fosil dinosaurus ini ditemukan, di sekitarannya sedang dilakukan konstruksi jalan raya atau pembangunan sarana jalan raya di sekitaran tempat fosilnya ditemukan. Pada tahun 1972, spesies kedua dari Mamenchisaurus ditemukan, yaitu Mamenchisaurus hochuanensis. Lalu pada tahun-tahun berikutnya juga telah ditemukan fosil-fosil lainnya yang membentuk spesies baru dari Mamenchisaurus, seperti Mamenchisaurus sinocanadarum, Mamenchisaurus yongi, Mamenchisaurus ayuensis, Mamenchisaurus giayanensis. Penelitian juga menunjukkan bahwa Mamenchisaurus mungkin memiliki kantung udara di tulang lehernya, mirip dengan yang ditemukan pada burung modern. Kantung udara ini akan mengurangi berat leher dan membantu dalam respirasi,
memberikan efisiensi yang lebih besar dan mendapatkan oksigen dan mengurangi beban fisik pada tulang leher. Mamenchisaurus hidup selama periode Jurassic akhir, sekitar 155 hingga 145 juta tahun yang lalu. Fosilnya terutama ditemukan di wilayah China, menunjukkan bahwa dinosaurus ini menghuni lingkungan yang beragam, termasuk hutan dan dataran luas. Pada periode ini, daerah tersebut dipenuhi dengan vegetasi yang lebat, memberikan sumber makanan yang melimpah bagi herbivora seperti Mamenchisaurus. Penelitian tentang Mamenchisaurus terus berkembang dengan penemuan fosil baru dan teknologi analisis. Salah satu aspek yang paling diperdebatkan adalah cara Mamenchisaurus menggunakan lehernya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa leher panjang ini digunakan untuk mencari vegetasi secara horizontal, sementara yang lain percaya bahwa ia digunakan untuk meraih vegetasi di ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun tidak sepopuler beberapa dinosaurus lainnya seperti Tyrannosaurus Rex atau Triceratops, Mamenchisaurus telah mendapatkan tempatnya dalam budaya populer, terutama di China. Dinosaurus ini telah muncul dalam berbagai film dokumenter tentang dinosaurus dan berbagai film animasi, seringkali digambarkan dengan lehernya yang panjang menjulang di atas pohon hutan prasejarah. Dinosaurus ini merupakan contoh dari keanekaragaman kehidupan dari sauropoda di era Jurassic. Penemuan fosil dan penelitian terus memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan perilaku reptil purba di masa lampau. Brontosaurus, salah satu dinosaurus sauropoda yang paling ikonik, yaitu dengan ukurannya yang besar dan dilengkapi dengan leher yang panjang. Dan raksasa purba ini sudah mengakar kuat dalam imajinasi. Namun, di balik karakteristiknya yang unik, dinosaurus ini menyimpan sejarah yang agak suram, dan sejarah hewan purba satu ini tidak berjalan mulus seperti penemuan-penemuan dinosaurus lainnya. Banyak lika-liku dan konflik yang harus dilewati, termasuk perang saudara dalam perjalanan penemuan fosilnya. Bahkan, para ilmuwan sempat mengira bahwa Brontosaurus ini tidak pernah ada dan berlangsung selama lebih dari 1 abad atau 100 tahun lebih. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah tersembunyi dari Brontosaurus, mulai dari awal konflik sejarah penemuannya, serta penelitian-penelitian apa saja yang menyebabkan Brontosaurus dianggap tidak pernah ada selama 100 tahun lamanya. Juga bagaimana proses kembalinya nama Brontosaurus setelah dianggap tidak pernah ada. Awal mula peristiwa ini dimulai dari persaingan antara 2 ahli paleontologi pada akhir abad ke-19, yaitu Othniel Charles Mars dan Edward Ringerkopf. Persaingan sengit ini tercatat dalam sejarah dan dinamakan The Bone Wars, atau dikenal juga sebagai The Great Dinosaur Rush. Pada awalnya, hubungan Edward Ringerkopf dan Othniel Charles Mars baik-baik saja. Mereka bertemu di Berlin pada tahun 1864 dan menghabiskan beberapa hari bersama. Mereka bahkan menamai spesies satu sama lain. Seiring waktu, hubungan mereka memburuk, sebagian karena kepribadian mereka yang kuat. Kopf dikenal garang dan cepat marah. Mars lebih lambat, lebih metodis, dan tertutup. Perbedaan mereka juga meluas ke bidang ilmiah, karena Kopf adalah pendukung kuat teori Lamarckisme. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah teori evolusi yang dikembangkan oleh naturalis Prancis, Jean-Baptiste Lamarck.
pada tahun 1809 yang didasarkan pada prinsip bahwa perubahan fisik pada organisme selama masa hidupnya seperti perkembangan yang lebih besar pada satu organ melalui peningkatan penggunaan ataupun tidak digunakan dapat diturunkan kepada keturunannya. Contohnya, bahwa seorang pandai besi mewarisi otot kuat ayahnya yang diperolehnya dari pekerjaannya tersebut. Sementara Mars mendukung teori evolusi Charles Darwin melalui seleksi alam, di mana teori Charles Darwin menyatakan bahwa kehidupan berkembang melalui proses perubahan genetik secara bertahap dari generasi ke generasi, melalui proses seleksi alam dari variasi kecil yang diwariskan yang meningkatkan kemampuan individu untuk bersaing, bertahan hidup, dan mereproduksi. Kedua ahli paleontologi ini tidak hanya bersaing dalam menemukan spesimen yang baru, tetapi juga dalam mencoba untuk mendapatkan publikasi terbanyak dan mengklaim keutamaan atas penemuan-penemuan tersebut. Persaingan mereka menjadi semakin intens, bahkan di saat terbaik sekalipun, Mars dan Cope cenderung meremehkan satu sama lain, dan seringkali dipenuhi dengan tindakan sabotase, pencurian spesimen, dan upaya untuk merusak reputasi satu sama lain. Meskipun mereka berdua berhasil menemukan banyak spesies dinosaurus yang membuat kemajuan besar dalam pemahaman ilmiah tentang masa lampau di bumi, persaingan mereka berujung pada pengeluaran dana yang besar dan seringkali mengganggu ilmu pengetahuan. Cope dan Mars pada akhirnya mengalami kehancuran finansial dan sosial dikarenakan upaya mereka untuk bersaing, menjatuhkan dan mempermalukan satu sama yang lain. Namun, mereka memberikan kontribusi yang penting bagi ilmu pengetahuan dan bidang paleontologi, serta memberikan bahan penting untuk penelitian lebih lanjut. Upaya mereka menghasilkan lebih dari 136 spesies dinosaurus yang ditemukan dan dideskripsikan. Hasil dari perang tulang tersebut menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kehidupan prasejarah dan memicu minat masyarakat terhadap dinosaurus, yang menyebabkan berlanjutnya penggalian fosil di Amerika Utara pada dekade-dekade berikutnya. Bagi kalian yang belum tahu, dekade merupakan sebuah skala waktu yang berjumlah 10 tahun secara bertahap. Dan banyak buku sejarah dan adaptasi fiksi telah diterbitkan mengenai persaingan atau The Bone Wars ini. Genus Brontosaurus pertama kali dinamai pada tahun 1879 oleh Mars dan diberi nama Brontosaurus excelsus. Namun pada tahun 1903, ahli paleontologi Elmer Riggs menemukan bahwa Brontosaurus tampaknya sama dengan Apatosaurus. Apatosaurus ditemukan 2 tahun lebih awal dari Brontosaurus, yaitu pada tahun 1877 oleh Mars sendiri, dan dinamakan Apatosaurus ajax, yang dalam bahasa Yunani berarti kadal penipu. Bisa dibilang Apatosaurus adalah kakak seperguruan dari Brontosaurus, dan penelitian Elmer Riggs menjelaskan bahwa kedua genus ini sangat mirip. Oleh sebab itu, Brontosaurus dimasukkan ke dalam genus Apatosaurus dan berganti nama menjadi Apatosaurus excelsus. Menurut aturan tata ilmiah, nama tertua memiliki prioritas, sehingga Brontosaurus dianggap sebagai sinonim dari Apatosaurus.
Namun penelitian baru pada tahun 2015 menunjukkan kebangkitan Brontosaurus. Ternyata fosil asli Brontosaurus cukup berbeda, sehingga Brontosaurus layak mendapatkan namanya kembali. Dan masing-masing memiliki genus yang berbeda dan bisa dikelompokkan ke dalam genusnya tersendiri. Penelitian ini dilakukan oleh Emmanuel Sop, seorang ahli paleontologi di University of Lisbon di Portugal, dan rekan-rekannya. Mereka menganalisis 477 ciri fisik berbeda dari 81 spesimen sauropoda, termasuk Brontosaurus. Studi mendalam ini menyimpulkan bahwa fosil Apatosaurus excelsus sebenarnya cukup berbeda dari genus Brontosaurus, sehingga dapat dianggap sebagai genus yang baru. Ini berarti bahwa Brontosaurus adalah genus yang valid, sehingga semua fosil yang sebelumnya diidentifikasi sebagai Apatosaurus excelsus sekarang diberi label ulang sebagai Brontosaurus excelsus. Temuan ini menyoroti keberagaman dan kompleksitas dunia sauropoda. Ini juga membuka pintu bagi pertanyaan baru tentang bagaimana makhluk-makhluk ini bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang keras pada periode Jurassic akhir di Amerika Utara. Dengan kata lain, penelitian yang membawa kembali Brontosaurus mungkin telah membuka pintu bagi penemuan dan misteri baru dalam dunia paleontologi. Meskipun Apatosaurus adalah salah satu dinosaurus sauropoda yang paling dikenal dalam paleontologi, kebanyakan orang salah mengira bahwa mereka adalah Brontosaurus.